Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu Dan bersama pengalaman berjumpa dengan orang yang dikagumi. Seperti hanya pengalaman perjalanan kita ini, tak semua orang bisa mendapatkan. Hal itu terjadi juga dalam diri Herodes, yang juga ingin bertemu dengan Yesus tapi kok sampai akhirnya tak pernah bertemu. Ketika bertemu hanya menjadi sebuah pemukiman. Kita pun juga terkadang rindu bertemu dengan Tuhan, tapi untuk kita juga mau mendengarkan sabda-sabdanya dan melakukannya. Dengan hati kita mengampun atas dosa-dosa kita, agar kita pun juga layak untuk merayakan Ekaristi sore hari ini. Saya mengaku kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada saudara-saudara, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya doakan saya pada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa mata kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihlah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihlah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihlah kami. Tuhan kasihanilah kami. Mari. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau berkenan menjadikan diri kami sebagai bait suci. Kami mohon mampukanlah kami untuk senantiasa membuka hati kami bagi dan sesama kami dengan perantara Tuhan dan sepanjang segala masa. Dan akan sabda. Pembacaan dari Yohanes Hagai. Pada tahun kedua pemerintahan Raja Darius, pada hari pertama bulan ke-6, datanglah sabda Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam besar. Bunyinya, beginilah sabda Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah sabda Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kalian untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah Tuhan tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab
Akulah jalan kebenaran dan hidup, hanya melalui aku orang sampai kepada Bapa. Tuhan bersamamu. Injil suci menurut Lukas. Ketika Herodes raja wilayah Galilea mendengar segala sesuatu yang terjadi, ia merasa cemas sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Yesus berkata, Yohanes kan telah kupenggal kepalanya. Siapakah gerangan dia ini? Dan apa kabarnya? Yang kabarnya melakukan segala hal-hal besar itu. Lalu ia berusaha untuk dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara kasih, seorang Francis dari Assisi ketika masa mudanya dikatakan penuh dengan gejolak sebagai orang muda, penuh pesta pora dan sebagainya, bahkan bercita dan suka kasti. Ketika dia perang dengan para bui, kalau salah, dia tertawan dan bertahun dia di penjara di sana. Setelah dia pulang dari penjara merenungkan hidupnya, apa arti hidupnya. Kemudian dalam sebuah penampakan bersuara di kapel, dia masuk ke dalam gereja. Dia dikatakan, Fransiskus, perbaikilah gereja. Kemudian dia lihat bahwa gerejanya sudah tua, tidak ada apa-apa. Kemudian dia mengumpulkan batu-batu, lalu membawa salah satu catatan, dia membawa berapa kain, berapa gunung kain dia jual kemudian untuk bangun gereja. Sebuah penafsiran, ya, sebuah penafsiran Fransiskus bahwa dia dipanggil membangun gereja yang berbeda. Dalam bacaan pertama, Nabi Haggai mengingatkan juga kepada umat Israel, jangan hanya membangun rumahmu yang bagus, tapi kamu lupa dengan rumah Allah. Bagaimana mungkin kamu itu membangun rumah yang bagus, sementara bait Allah itu terbelang-belang tidak terbangun. Kemudian Haggai membuatkan sebuah cendera, kamu makan dengan kenyang, minum tidak pernah akan puas, kamu kerja keras tapi tidak akan berhasil. Itulah pengalaman Israel sampai hari ini. Dalam sebuah kerja ada keterlibatan Tuhan. Seorang Fransiskus Assisi yang juga menemukan panggilannya membangun gereja, ternyata bukan bangunan fisik yang dia dapatkan seharusnya, bukan batu-batu itu, tetapi dia dipanggil untuk memperbaiki gereja secara universal, yaitu dengan kemiskinan. Bahkan ketika dia mengambil harta orang tuanya untuk membangun gereja, orang tuanya itu pelit, dia minta itu harta Fransiskus Assisi, ya. Kemudian Fransiskus Assisi kita bapak uskup Nusinsius, kemudian dia melepaskan seluruh pakaiannya pada orang tuanya, dan dia telanjang, ini kembalikan semua, saya minta 1 sen pun tak saya terang. Kemudian Fransiskus ditutup dengan jubah uskup tersebut untuk, karena dia telanjang, ya, mengatakan bahwa dia perlu warisan itu. Kemudian dia memberikan tokoh yang waktu itu menggetarkan dunia, bahkan sampai dunia mengatakan seandainya dunia mempunyai 10 orang seperti Fransiskus, maka dunia akan mengalami perubahan. Nah, kalau Soekarno perlu 10
kemudian membangun sebuah kreativitas yang baru. Kalau saudara-saudara mengenal kata Fransiskan, entah itu suster atau awam atau romo, karena mengenal sikap hidup yang waktu itu menggunakan yang mungkin sekarang temannya ya sudah ada banyak sekolah-sekolah pendidikan masing yang sudah ada sekarang ya. Injil juga mengajarkan kepada kita bagaimana Herodes ketika membunuh ia mengalami sebuah kegelisahan ketika Yesus muncul. Dia siapa ini? Apa yang kabarkan Yohanes itu hidup lagi, berbuat salah, yaitu membunuh kebenaran dalam diri Yohanes pun membuat gelisah juga bagi Herodes. Yang dikatakan Herodes mulai seperti itu, mulai mencari-cari siapa Yesus itu. Dalam Injil tidak pernah berjumpa untuk berdialog tentang iman, tetapi akan sebuah penghakiman ketika dia akan bertemu dengan Pilatus untuk menyalibkan. Nanti bagi yang mempunyai tensi bisa berdoa secara spontan, saya beri kesempatan. Allah yang Maha Kuasa, Engkau mengajarkan kami agar kami pun juga terpanggil untuk membangun gereja, yaitu tubuh kami, hidup kami, komunitas kami, keluarga kami, agar kami berkokoh di mana Engkau tinggal di tengah-tengahnya dan kami adalah anak-anak-Mu. Kiranya kami pun juga senantiasa mencari wajah kebenaran-Mu dalam diri sutramu. Ya Tuhan, dengarkanlah doa-doa umat yang kami panjatkan pada sore hari ini. Ialah Engkau menerangkan doa-doa yang diucap dalam hati kami dalam. Kiranya Engkau mendengarkan harapan-harapan kami dan kami senantiasa mendengarkan dan Kau kabulkan demi Kristus Tuhan pengantara kami sepanjang segala masa. Amen.
Allah Bapa yang Maha Pengasih, berkenanlah memberkati roti dan anggur yang kami persembahkan kepadamu ini. Inilah buah karya kami dalam mengelola alam ciptaan dengan perantara Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Malah mengarahkan hati kepada Tuhan. Malah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas benar layak menyelamatkan bahwa kami selalu dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuat kekal, dengan perantara Kristus Tuhan kami. Karena belas kasih-Nya kepada manusia yang sesat, Ia berkenan lahir dari perawan. Dengan menderita di salib, Ia telah membebaskan kami dari kematian kekal, dan dengan bangkit dari antara mati, Ia telah menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Sebab itu bersama para malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan wadah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-pecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah berjamuan, Ia mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah sebagai kenangan akan Dia. Agunglah misteri iman kita. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih
dalam persatuan dengan Paus kami Leo XIV dan uskup kami di sini serta Victorius serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara kami telah meninggal dan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu kami mohon. Kasihlah kami semua akan kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul, dan semua orang sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Dia, bersama Dialah Dia bagi Allah yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka berilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di atas. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah dosa kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam cobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Judilah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami dapat dikuatkan oleh belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus, sebab Allah Raja yang berkuasa untuk selamanya. Tuhan Yesus Kristus adalah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikan iman gereja-Mu dan sulah kami supaya bersatu rukun sesuai kehendak-Mu, sebab Allah mengantarakan sepanjang segala masa. Semoga demi Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia telah menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagia kita semua yang undang dalam perjamuan anak domba. Tubuh dan darah Kristus.
Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebaikan, Engkau telah memuaskan kami dengan santapan sabda dan sakramen. Semoga kami pun semakin dikuatkan untuk bersaksi tentang kebenaran, keadilan, dan cinta kasih. Sampai akhirnya kami Kau perkenankan memasuki rumah-Mu yang abadi dengan perantara Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu Dan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan demikian kita sudah selesai. Syukur pada Allah. Marilah kita menyanyikan lagu himne Jubileum 2025, Peziarah Pengharapan.